Semangat pagi, salam guru penggerak, sehat dan tetap semangat. Kali ini saya Agus Supartama, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tabanan, Unit Kerja SMK Negeri 3 Tabanan, Kecamatan Selemadeg Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1-1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1? Kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1 bahwa pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat, kemudian saat saya menanyakan kepada dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1-1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun, bukan menuntut anak, sesuai dengan kodratnya. Keempat, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kelima, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitasnya masing-masing. Juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan lokal budaya setempat. Ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita, bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, kita sebagai guru berperan sebagai among, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dalam penerapannya di kelas, kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang terakhir, penghargaan pada kreativitas.
Saya akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran, mendorong mereka untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi baru. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, di antaranya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak, yaitu menekankan pentingnya pendidikan yang menyesuaikan diri dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan unik setiap anak. Sebagai seorang pendidik, peran saya adalah untuk mengenali dan menghormati individualitas setiap siswa serta membantu mereka mengembangkan bakat dan potensi mereka. Demikianlah peran saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah ucap kata, perbuatan dan pemikiran dalam penyampaian saya. Salam guru penggerak, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sebagai penutup izinkan saya mengucapkan sebuah pantun. Belajar rajin, hati sopan. Budi pekerti, menjadi panutan. Merdeka berpikir, tak terkekang. Ilmu penuh masa depan terang. Sekian dan terima kasih.